Hati-hati, inilah golongan istri yang dilaknat para malaikat sepanjang malam. Yang sudah subscribe semoga golongan orang yang soleh amin. Rasulullah dalam sabdanya memperingatkan para wanita yang telah menjadi suami untuk tidak menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan badan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi istri, tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka istri, mendapatkan laknat para malaikat sampai subuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadits lain, Rasulullah bersabda bahwa istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan badan akan dimurkai yang ada di langit hingga suaminya memaafkan istrinya. Wallahu alam. Tahukah kalian, inilah doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar amin. Rasulullah bersabda, Allah tidak meninggalkan satu doa pun dari doa-doa hambanya, kecuali dia menjelaskan doa itu kepadanya. Bisa jadi, doa itu disegerakan di dunia untuknya, dan bisa jadi disimpankan untuknya di akhirat. Lalu seorang mukmin berkata pada waktu itu, seandainya saja, doanya tiada yang disegerakan di dunia. Rasulullah bersabda, 3 doa yang dikabulkan dan tidak diragukan lagi, doa orang musafir, doa orang yang dizalimi, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadits lainnya mengatakan, doa orang tua terhadap anaknya itu seperti doa seorang nabi kepada umatnya. Wallahu alam. Tahukah kalian, inilah gambaran pohon Sidratul Muntaha sebagai pohon akhir asal makhluk Allah. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar amin. Allah telah menciptakan sebuah pohon Sidratul Muntaha di bawah arsy dengan jumlah daun yang sama banyaknya seperti jumlah makhluk ciptaannya. Apabila telah gugur salah satu daunnya, maka itu bisa menjadi pertanda ajal makhluk yang tertulis di dalamnya segera datang. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa pohonnya sangat besar. Saking besarnya seorang penunggang kuda membutuhkan waktu 100 tahun untuk bisa mengelilinginya. Rasulullah pernah bersabda, ketika aku dimirajkan ke langit ketujuh, aku diajak ke Sidratul Muntaha, ketika pohon ini diliputi perintah Allah, dia berubah. Tak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkannya, karena sangat indah. Jika ada daun yang jatuh menandakan bahwa perjalanan makhluk tersebut di dunia sudah selesai, namun kematian seseorang sejatinya adalah rahasia Allah. Wallahu alam. Tahukah kalian, inilah bahaya tidur setelah asyar. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar amin. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidur setelah salat asyar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela, menyalahkan, kecuali dirinya sendiri. Setelah salat asyar dan waktu menjelang maghrib adalah waktu yang rawan terhadap rasa mengantuk karena umat muslim biasanya merasa lelah setelah beraktivitas seharian. Tetapi waktu tidur setelah salat asyar serta menjelang waktu maghrib dilarang dalam agama Islam. Tidur pada sore hari dapat menimbulkan berbagai macam kesehatan. Mulai dari gangguan syaraf, membuat tubuh malas, dan dapat melemahkan syahwat. Wallahu alam. Tahukah kalian, inilah yang terjadi pada setan saat azan berkumandang. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar amin. Rasulullah bersabda, apabila dikumandangkan azan untuk salat, maka larilah setan dengan mengeluarkan kentut agar ia tidak mendengar adzan itu. Dan apabila azan telah selesai dikumandangkan, maka setan datang lagi. Apabila dikumandangkan ikamat, maka setan lari sampai ikamat itu selesai. Apabila ikamat telah selesai, maka setan datang lagi untuk membisiki hatinya. Ia berkata, ingatlah ini, dan ingatlah itu. Padahal ia tidak ingat akan hal itu sebelumnya, hingga seseorang tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakannya dalam salat. Saat azan dikumandangkan, setan melarikan diri bahkan sampai terbirit-birit menghindari diri dari mendengarkan azan. Mereka begitu takut mendengar seruan azan. Wallahu alam. Tahukah kalian, inilah keutamaan sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar amin. Salat 2 rakaat sebelum subuh memiliki keutamaan lebih baik dari dunia dan seisinya. Amalan sunnah ini diterangkan dalam sejumlah hadits syahih. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih aku sukai daripada dunia dengan segala isinya. Wallahu alam.